kelebihan orang Islam dari orang Kristen? Jujur ya, boleh ya, bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen. Jangan dikritik, kalian duduk di sini dan mengkritik mereka. Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya, pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara muslim. Dan orang Kristen apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja kan? Karena di Palestina juga banyak orang Kristen. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, 1 Yohanes 3 ayat 18, hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Tidak ada satupun orang Kristen, satu denominasi gereja atau gereja-gereja besar yang berpikir, yang punya ide, mari kita kumpulkan uang dan kita tolong saudara-saudara Kristen yang di Palestina. Satu lagi ya, kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Ini jujur ya, fakta loh ya. Bahwa orang Islam itu sangat menghormati pemimpin agama mereka. Sangat tunduk, sangat hormat. Apakah ustadz, apakah kiai, apa guru ngaji. Itu sangat dihormati. Apa yang diajarkan mereka patuh. Gak seperti orang Kristen dihotbahin, gerenengi. Pendetanya dirasani, pendetanya digibahi. Padahal tahu gak, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Penatua apa? Pemimpin gereja. Patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Tahu gak sih? Ya. Tetapi justru malah tidak dihargai. Saya tidak minta dihormati. Tapi ini yang saya katakan tentang attitude orang yang menyebut dirinya Kristen. Harusnya punya attitude yang baik. Yang kedua, bagi teman-teman Kristen yang menuduh saya sesat, pertanyaan saya, hanya dengan menonton pesan 1 menit, apakah kesimpulan Anda itu akurat? Jadi sebaiknya Anda menonton video saya yang full. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Silakan baca Alkitab saudara. Baca Alkitab. Sudah selesai baca Alkitab nggak? Dari Kejadian sampai Wahyu. Yang ketiga, bagi teman-teman Kristen yang mengatakan kepada saya, mengusir saya, mengatakan keluar dari Kristen, berhenti jadi pendeta, jadilah ustazah supaya kamu dihormati, supaya kamu terkenal dan kamu mendapat banyak cuan. Dengarkan saya. Secara tidak langsung Anda sedang membangun opini bahwa menjadi pendeta perempuan atau ustazah adalah profesi untuk cari cuan, untuk minta dihormati. Saya kalau mau cari cuan, saya lebih memilih jadi anggota dewan. Di sana banyak uang. Karena tanya kepada Ibu Krisdayanti, pernah spill tentang berapa gaji dan tunjangan lain-lain dari anggota DPR. Dan lagi pula saya ingin katakan, kalau saya jadi mualaf, kalau saya jadi ustazah, apakah saya merugikan seseorang? Apakah sanak keluarga saudara dirugikan? Karena keselamatan itu adalah pilihan kita secara pribadi. Saya kasih contoh, seandainya saya pergi ke Tanah Rencong, Aceh Darussalam, wilayah atau daerah yang dijuluki sebagai Serambi Mekah,
Dan untuk menghormati syariat yang dijalankan di sana, perempuan saya pakai hijab. Apakah itu kemudian saya jadi Kristen? Atau lebih lagi, kalau KTP saya ditukar dari Sarah menjadi Soimah, apakah kemudian saya jadi Muslim? Apakah semudah itu menjadi Muslim? Kalau saya jadi ustazah atau jadi Muslim, maka saya ingin menjadi Muslim yang lebih dari biasa. Sebelum jadi ustazah, saya harus mikir, saya harus menghafal Al-Quran dari awal sampai akhir satu buku itu. Bisa enggak? Sedangkan saya 30 tahun jadi pendeta, belum ada 10% dari Alkitab yang saya hafal. Kalian hafal satu ayat enggak sih? Saya 10% aja belum setelah 30 tahun jadi pendeta. Lagi pula teman-teman Muslim itu mengatakan di dalam komen-komen mereka, semoga ibu dapat hidayah. Artinya menjadi Muslim itu adalah hidayah. Itu rahmat dari Tuhan Allah mereka. Sama menjadi Kristen itu juga adalah anugerah. Saya jadi Kristen ini anugerah. Saya percaya Yesus itu anugerah, rahmat. Mau live ya? Mau kasih tahu kalau aku bukan kadrun yang menyamar seperti kata kalian ya. Aku bukan nabi palsu. Aku tunjukin kalian kalau ini ada gereja. Ya, ini ya. Nah, kalau mau ke sini hati-hati ya. Karena bangunan ini dekat dengan jaringan listrik tegangan tinggi, guys, ya. Nah, terus kalau udah sampai di sini jangan lupa kalau tamu harap lapor ya. Nah, di depan sana itu yang ada orang kerja adalah area parkir dari gereja ini ya. Silakan ke sini. Bagi kalian yang mengatakan saya kadrun menyamar, saya adalah nabi palsu, saya penipu, saya bukan pendeta, tapi pendeta sesat, nggak ada jemaatnya. Saya mau nanya nih, ada orang jualan depan gereja nih, jualan ayam katsu. Saya mau nanya ya. Hai Mas, siapa namanya? Pak Agus jualan apa? Ayam katsu. Pak Agus kenal nggak sih sama Bu Sarah? Sebetulnya profesinya apa sih? Iya, sebagai pendeta, Bu. Pendeta saya. Oh, begitu ya. Nah, menurut Mas Agus, apakah pendeta Sarah mengajar ajaran sesat? Kalau selama saya di sini sih, saya belum pernah mendengarkan ajaran dari beliau itu sesat atau benar. Kalau saya di gereja sini sayang sekali kalau saya pas beliau berdoa saya langsung seperti meninggalkan saya sekarang. Oh ya. Lalu duduk dia mendengarkan. Oh, luar biasa. Lancar ya Mas Agus.